nekama ini memang pelepasan, lebih ke pelepasan duniawi, ya, mengasingkan diri atau pelepasan duniawi gitu ya. Pelepasan terhadap kesenangan indera. Ya, misalnya seperti Anda ya pernah retret di Wanayasa selama wasa, ya kan? Ya beberapa kali, beberapa hari. Nah, itu bentuk pelepasan. Jadi Anda mengasingkan diri, tidak terlibat dalam kegiatan duniawi, Anda malah ikut retret dan semuanya yang dibatasi, gitu kan? Nah, itu cara pembatasan itu sendiri dengan mengambil 8 sila, ikut aturan monasteri, terus juga hanya berusaha mengamati objek meditasi, itu adalah bentuk pelatihan untuk pelepasan. Artinya tidak mengikuti kesenangan indrawi untuk menikmati mereka. Itu bentuk pelepasan nekama. Nah, salah satu cara untuk melatih nekama juga adalah dengan melatih atasila, uposatasila. Jadi yang perlu Anda ketahui semua di sini bahwa atasila itu nggak hanya cuma sekedar nahan lapar, nggak hanya sekedar cuma nggak makan setelah tengah hari saja yang ditahan gitu ya. Umumnya orang seperti itu, nggak makan udah sampai besok pagi, cuma yang diperhatikan nggak makannya aja gitu. Justru Anda harus kendalikan kesenangan indera Anda, ya, kesenangan duniawi Anda selama Anda menjalankan atasila. Karena tujuan dari atasila, pos atasila itu adalah salah satunya adalah penyempurnaan dari nekama, pelepasan keduniawian. Ya, keduniawian akan berhubungan dengan kesenangan indera. Ya, kesenangan indera jadi Anda batasi. Makanya memang peraturan atasila itu kan membatasi kesenangan-kesenangan indera yang memang nggak diperlukan sesungguhnya. Gitu, pembatasan-pembatasan itu. Kalau secara ini kita makan satu dua minimal sekali, maksimal 2 kali dalam satu hari, itu cukup sebenarnya. Nggak perlu makan makan malam lagi, makan lebih dari itu, apalagi makan malam. Karena, dari sisi kesenangan indera itu akan sangat mengganggu dan, secara penelitian justru nggak makan malam malah sehat, ya kan? Pencernaan lebih bisa istirahat panjang. Nah, itu juga dari sisi manfaat kesehatannya ada, gitu. Nah, itu pelepasan, kesenangan indera. Karena memang setelah Anda makan malam, biasanya apa? Tidur, ya kan? Nggak ngapa-ngapain lagi, gitu kan? Ya, jadi tenaga yang Anda perlukan, yang dihasilkan dari makanan itu pun akan Anda bawa tidur, sesungguhnya. Jadi nggak perlu, nggak dibutuhkan sebenarnya, nggak terlalu bermanfaat ketika makan malam sesungguhnya. Dan itu hanya memenuhi kesenangan lidah Anda saja, rasa Anda saja itu. Itu kan kesenangan indera. Dan juga yang lain-lainnya, menyanyi, menari, nonton nonton pertunjukan, itu juga bagian dari kesenangan indera. Nah, jadi yang dibatasi adalah memang kesenangan indera Anda. Nah, pada saat pelaksanaan uposatha itu, ya Anda harus betul-betul mengendalikan kesenangan indera Anda. Nah, ini adalah bagian dari bagian dari nekama itu sendiri. Nekama, dan Anda akan bisa menyempurnakannya ketika Anda memang terus memperkuat nekama itu sendiri. Ya, lalu bagaimana cara mematangkan parami? Ya, Anda terus lakukan lagi parami yang bertingkat ya. Kalau seorang bodhisatta itu ada parami biasa, parami yang menengah, parami yang tinggi. Itu bodhisatta. Kalau seorang bodhisatta, seorang yang mencapai kebudahan, ya, calon Buddha, calon sama Buddha, itu perlu mematangkan parami itu biasa, menengah, dan tinggi. Yang biasa ini ya Anda misalnya pelepasannya berhubungan dengan barang-barang eksternal.
materi. Ya, Anda punya misalnya mobil bagus, Anda danain buat orang. Nah, itu termasuknya. Rumah gede Anda danain buat orang. Itu materi. Ini masih parami biasa, parami biasa mau dibilang. Sampai mau dibilang anak istri Anda atau suami Anda pangsen, itu pun masih parami biasa. Bisa dibilang. Ya, karena eksternal. Misalnya ya udah, ya misalnya Anda punya suami, udah kasih orang lain aja, saya mau mau pergi. Dipaksa. Atau biasa gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Raja Wesantara terakhir ya. Lalu yang kedua, parami menengah. Parami menengah ini akan berhubungan dengan organ tubuh. Ya, organ tubuh Anda gitu. Anda misalnya seperti mungkin ya donor darah, termasuk parami menengah. Ya, dan organ-organ tubuh yang lain gitu. Nah, kalau memang Anda bisa mendandakan ada yang butuh, ya Anda bisa lepas. Misalnya ada yang butuh ginjal Anda, ya daripada dia jual istilahnya ini, ya beli yang mahal, ya Anda danain. Nah, seperti itu. Dana organ. Itu yang menengah. Nah, yang tinggi adalah ya berdana sampai kehidupan Anda. Anda rela istilahnya mati untuk kebahagiaan orang lain atau pihak lain. Nah, itu parami yang tinggi. Tapi ini perlu dipenuhi oleh seseorang yang bertekad untuk menjadi sama-sama Buddha. Ya, hanya seorang sama-sama Buddha saja yang bisa memenuhi ini, yang harus memenuhi ini. Kalau orang-orang biasa, makhluk-makhluk biasa, tidak perlu. Ya, tidak perlu sampai ke sana. Ya, kalau menurut Paul Shadow di salah satu bukunya mengatakan bahwa kita hanya perlu mematangkan dana sila samadhi. Ya, dana sila samadhi, dana juga berarti samatha vipassana. Dana, sila, samatha, dan vipassana itu saja yang dipenuhi, ya itu akan bisa mematangkan kebijaksanaan kita atau parami kita untuk bisa mencapai tingkatan arahat. Seperti itu. Kalau yang biasa-biasa saja gitu. Kalau Anda bukan seorang bodhisatta, ya cukup dana, sila, samadhi itu sudah bisa mengarahkan kita mencapai tingkatan-tingkatan arahat itu sendiri. Gitu. Jadi terus menyempurnakan bagaimana Anda berdana. Anda terus kaji niatan Anda bagaimana berdana. Terus maksud Anda bagaimana berdana. Terus Anda lalu dana, ketika berdana apakah Anda menjaga sila Anda. Terus bagaimana pelaksanaan sila Anda. Terus Anda sempurnakan, ya kan? Terus juga ketika Anda udah laksanakan sila, bagaimana meditasi Anda. Ya kan? Nah, latihan samatha, latihan konsentrasinya bagaimana, sudah ada perkembangan belum? Terus kaji sampai Anda vipassana. Vipassana, nah, kalau memang semuanya matang, ya, semuanya support, parami masa lampau Anda, usaha Anda sekarang, ya, mungkin Anda bisa mencapai maga dan phala minimal pada kehidupan ini. Gitu. Prosesnya ke sana. Sampai kita mematangkan kebijaksanaan itu sendiri.